Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novidia Rahmatika dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem keamanan jaringan kompetensi dasar atau KD 3.1, 3.2, serta 3.1. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3, yaitu ada Denisa Putri Afrilia, ada Kurniawan Andi Santoso, Rizky Alamsyah, Faruk Farhan Iskandar, lalu ada Haikal Nomura Tachi, dan saya sendiri Novi. Selanjutnya kita masuk ke materi penjelasan kompetensi dasar atau KD 3.1, kebijakan penggunaan jaringan. Keamanan jaringan di sini ialah bentuk pencegahan atau deteksi pada hal yang bersifat gangguan dan akses tak seharusnya pada sistem jaringan komputer. Lalu, kebijakan penggunaan jaringan adalah sekumpulan aturan yang dirumuskan untuk mengontrol keamanan jaringan pada jaringan sistem di tempat tertentu. Kebijakan penggunaan jaringan dibagi menjadi 3, yaitu kebijakan organisasi, etika menggunakan jaringan, dan kebijakan mengakses komputer. Lalu di sini ada kebijakan organisasi. Kebijakan organisasi adalah suatu kebijakan mengenai keamanan jaringan yang dikeluarkan oleh sebuah organisasi, instansi, atau lembaga tempat di mana sistem jaringan tersebut berada. Karena kebijakan ini bersifat mengikat atas seluruh member organisasi, jadi wajib untuk semua member organisasi mematuhi peraturan yang ada secara bersama-sama dan menanggung resiko pelanggaran. Lalu, tata kelola sistem komputer berupa distribusi peripheral dan device atau komputer yang dibolehkan terkoneksi dalam satu titik, seperti pengaturan kerapian perkabelan, pengaturan akses Wi-Fi, manajemen data organisasi, sinkronisasi antar sub-organ, manajemen sumber daya, serta maintenance and checking berkala. Selanjutnya, etika menggunakan jaringan komputer. Nah, setiap kita melakukan suatu kegiatan, pasti ada aturan atau etika yang harus dilakukan. Karena jika kita tidak bisa menerapkan etika tersebut, akan berdampak negatif bagi diri kita sendiri maupun orang lain. Begitu juga saat menggunakan jaringan, kita juga harus memperhatikan etika yang berlaku, seperti memahami akses pengguna, memahami kualitas daya organisasi, serta pengaturan penempatan suborgan. Jaringan komputer terkait juga dengan internet. Internet memiliki banyak kelemahan, dalam juga interaktif, perlu membangun suasana yang nyaman bagi lawan interaktif kita. Salah satu kelemahan internet sebagai media interaktif yaitu, pertama, kita tidak tahu kondisi emosi lawan interaktif. Yang kedua, kita tidak tahu karakter lawan interaktif. Serta yang ketiga, kita bisa dengan tidak sengaja menyinggung perasaan seseorang. Selanjutnya ada kebijakan mengakses komputer. Dalam suatu kebijakan penggunaan jaringan, tidak jarang juga terdapat kebijakan pengguna saat mengakses komputer. Di antaranya adalah 1. Manajemen pengguna, seperti membagi grup user menjadi beberapa bagian dari mulai super user atau admin sampai pada guest atau tamu. Yang kedua ada manajemen sistem komputer, yaitu menerapkan policy atau kebijakan tentang budaya perusahaan atau organisasi yang positif harus bagaimana. Yang ketiga ada manajemen waktu akses, yaitu melimitkan akses yang dibolehkan hanya pada waktu-waktu tertentu. Selanjutnya kita masuk ke kompetensi dasar atau KD 3.2, yaitu memahami kemungkinan ancaman dan serangan terhadap keamanan jaringan. Serangan ini terbagi menjadi 2, yaitu serangan fisik serta serangan logik. Di sini kita akan bahas serangan fisik keamanan jaringan terlebih dahulu. Serangan fisik keamanan jaringan itu serangan yang terjadi pada hardware jaringan.
atau bagian luarnya, seperti gangguan pada kabel, kerusakan hard disk, data tak tersalurkan dengan baik, koneksi tak terdeteksi, akses yang bukan pengguna, serta kerusakan alat-alat jaringan. Yang kedua, ada serangan logik terhadap keamanan jaringan, yaitu serangan yang terjadi pada perangkat lunak jaringan seperti data-data dokumen, database, serta aplikasi yang lainnya. Serangan logik ini serangan yang paling rawan terjadi, sehingga kita harus lebih memperhatikan lagi security dalam jaringan kita. Contoh jenis-jenis serangan logik diantara lain ada device, yaitu serangan pada perubahan tampilan. Biasanya serangan ini merubah tampilan web atau tampilan lainnya. Lalu ada social engineering, yaitu serangan pada sisi sosial dengan memanfaatkan kepercayaan pengguna. Hal ini seperti fake login hingga memanfaatkan kelemahan pengguna dalam media sosial. Selanjutnya ada SQL injection, yaitu hacking pada sistem komputer dengan mendapat akses basis data pada sistem. Lalu ada DOS, denial of service, yaitu serangan pada sistem dengan menghabiskan research pada sistem. Lalu ada traffic flooding, yaitu serangan pada keamanan jaringan dengan membanjiri traffic atau lalu lintas jaringan. Selanjutnya ada request flooding, yaitu serangan dengan membanjiri banyak request pada sistem yang dilayani host sehingga request banyak dari pengguna tak terdaftar dilayani oleh layanan tersebut. Selanjutnya ada malicious code, yaitu serangan dengan menggunakan kode berbahaya dengan menyisipkan virus, worm, atau trojan horse. Virus merupakan program rusak yang mereplika dirinya pada bot sektor atau dokumen. Lalu worm merupakan virus yang mereplika diri, tidak merubah file, tapi ada di memori aktif. Lalu ada trojan horse, yaitu program yang sepertinya bermanfaat padahal tidak karena uploaded hidden program dan script perintah yang membuat sistem rentan gangguan. Lalu ada paket sniffer, serangan menangkap paket yang lewat dalam sebuah jaringan, peralatan yang dapat memonitor proses yang sedang berlangsung. Lalu ada spoofing, di mana penggunaan komputer untuk meniru dengan cara menimpa identitas atau alamat IP. Lalu ada remote attack, segala bentuk serangan terhadap suatu mesin di mana penyerangnya tidak memiliki kendali terhadap mesin tersebut karena dilakukan dari jarak jauh, di luar sistem jaringan atau media transmisi. Selanjutnya ada hole, kondisi dari software atau hardware yang bisa diakses oleh pemakai yang tidak memiliki otoritas atau meningkatnya tingkat pengaksesan tanpa melalui proses otorisasi. Lalu ada breaking, yaitu perilaku menjadikan sistem pengamanan telepon melemah. Selanjutnya kita masuk ke KD 3.1, memahami sistem keamanan jaringan yang dibutuhkan. Tujuan sistem keamanan jaringan ini ada 3, yaitu confidentiality atau kerahasiaan, di mana objek tidak diumbar atau dibocorkan kepada subjek yang tidak berhak terhadap objek tersebut. Lalu yang kedua ada integrity atau integritas, bahwa objek tetap orisinil, tidak diragukan keasliannya, tidak dimodifikasi dalam perjalanannya dari sumber menuju penerimanya. Lalu yang ketiga ada availability atau ketersediaan, di mana user yang mempunyai hak akses diberi akses tempat waktu dan tidak terkendala apapun. Lalu cara pengamanan jaringan dalam keamanan jaringan. Yang pertama ada autentikasi, yaitu proses pengenalan peralatan, sistem operasi, kegiatan, aplikasi, dan identitas user yang terhubung ke dalam jaringan komputer. Autentikasi dimulai pada saat user login ke network dengan cara memasukkan password yang telah diberikan. Lalu terdapat tahapan autentikasi. Yang pertama, autentikasi untuk mengetahui lokasi. Lalu ada autentikasi untuk mengenal sistem operasi yang terhubung ke dalam jaringan. Lalu autentikasi untuk mengetahui fungsi atau proses yang sedang terjadi di suatu simpul jaringan. Lalu yang terakhir yaitu
autentikasi untuk mengenali user dan aplikasi yang digunakan. Yang kedua ada enkripsi, yaitu teknik pengodean data yang berfungsi untuk menjaga data atau file, baik di dalam komputer maupun pada jalur komunikasi dari pemakai yang tidak dikehendaki. Enkripsi digunakan untuk menjaga kerahasiaan data agar tetap aman sebagai bentuk keamanan jaringan. Lalu ada resiko keamanan jaringan, yaitu segala bentuk ancaman baik fisik maupun logik yang langsung atau tidak langsung mengganggu kegiatan yang sedang berlangsung dalam jaringan. Resikonya dari fisik yaitu pencurian perangkat keras komputer atau perangkat jaringan, kerusakan pada komputer atau perangkat komunikasi jaringan. Lalu yang ketiga diakibatkan bencana alam. Sedangkan resiko keamanan dari logik yaitu kerusakan pada sistem operasi atau aplikasi dari virus ataupun sniffing, penyadapan di dalam jaringan yang bertujuan mencuri data. Lalu yang terakhir ada faktor-faktor penyebab resiko dalam jaringan komputer, yaitu pertama kelemahan manusia, yang kedua kelemahan perangkat keras komputer, yang ketiga kelemahan sistem operasi jaringan, serta yang keempat kelemahan sistem jaringan komunikasi. Materi selanjutnya adalah KD 3.2 memahami langkah-langkah penguatan host atau host hardening. Penguatan host atau host hardening adalah cara-cara atau prosedur yang dilakukan untuk meminimalkan atau memperkecil ancaman pada jaringan komputer. Nah, caranya itu dengan mengatur konfigurasi dan menonaktifkan aplikasi dan layanan yang tidak diperlukan. Tujuan dari host hardening adalah untuk menghilangkan risiko ancaman yang kemungkinan bisa terjadi pada komputer yang terhubung dalam jaringan komputer. Hal-hal yang termasuk ke dalam host hardening antara lain adalah melakukan instalasi firewall, melakukan instalasi antivirus, menghapus cookie atau aktivitas penggunaan sistem jaringan, menerapkan atau membuat password dan menghapus program yang tidak diperlukan. Elemen atau komponen dalam membuat sistem penguatan host. Yang pertama adalah security policy atau kebijakan keamanan berdasarkan penggunaannya, yaitu dengan membuat dokumen kebijakan atau polisi ini menyakup pengguna tertentu dan membuat proses yang efisien untuk semua orang. Yang kedua, kriptografi atau menyimpan suatu pesan secara aman. Kriptografi adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana cara menjaga agar data atau pesan tetap aman saat dikirimkan dari pengirim ke penerima tanpa mengalami gangguan dari pihak ketiga. Firewall adalah perangkat yang berfungsi sebagai pembatas atau pengatur lalu lintas antar jaringan. Jadi, analoginya firewall ini sebagai polisi lalu lintas atau trafik data antar jaringan. Yang keempat ada IDS atau Intrusion Detection System, yaitu adalah sebuah aplikasi perangkat lunak atau perangkat keras yang dapat mendeteksi aktivitas yang mencurigakan dalam sebuah sistem atau jaringan. IDM ini mendeteksi jenis serangan dengan melakukan blokade. Yang kelima ada backup. Backup merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan pengelola database suatu sistem untuk melakukan penyalinan data dan aplikasi. Backup data dilakukan untuk menjaga data agar tidak terjadi kerusakan atau kehilangan data. Auditing system adalah evaluasi teknis yang sistematis dan terukur mengenai penerapan keamanan jaringan komputer dan aplikasinya. Salah satu tujuannya adalah untuk mengetahui siapa saja yang mengakses file-file yang terhubung dengan auditing system. Digital forensik dan penanganan pasca insiden adalah kegiatan yang berhubungan dengan pemeliharaan, identifikasi, pengambilan atau penyaringan, dan dokumentasi bukti digital dalam kejahatan komputer. Yang kedelapan adalah logs. Dengan melihat log, maka sistem administrator dapat melihat aktivitas yang terjadi dan kemungkinan besar dapat melakukan antisipasi apabila terjadi beberapa aktivitas yang mencurigakan terjadi. Menganalisis firewall pada host dan pada server.
Apa itu firewall? Firewall adalah salah satu aplikasi pada sistem operasi yang dibutuhkan oleh jaringan komputer untuk melindungi integritas data atau sistem jaringan dari serangan-serangan pihak yang tidak bertanggung jawab, yakni mempertahankan dari serangan luar. Cara kerja firewall adalah menolak dan menyaring paket data berdasarkan konten yang tidak diinginkan. Misalnya, firewall yang terintegrasi pada suatu antivirus akan menyaring dan mencegah file yang sudah terjangkit virus yang mencoba memasuki jaringan internal, yang lalu melaporkan semua aktivitas jaringan dan kegiatan firewall. Fungsi firewall adalah untuk mengontrol dan mengawasi paket data yang mengalir di jaringan, melakukan autentifikasi terhadap akses, aplikasi proxy, dan mencatat semua kejadian di jaringan. Proses yang terjadi pada firewall adalah modifikasi paket digunakan untuk memodifikasi kualitas layanan bit paket TCP atau Transmission Control Protocol sebelum mengalami proses routing. Yang kedua, translasi alamat jaringan. Translasi yang terjadi dapat berupa translasi satu ke satu atau one to one, yaitu satu alamat IP private dipetakan ke satu alamat IP publik, atau transmisi banyak ke satu, many to one, yaitu beberapa alamat IP private dipetakan ke satu IP publik. Yang ketiga, filter paket digunakan untuk menentukan nasib paket apakah dapat diteruskan atau tidak. Implementasi firewall di host. Personal firewall didesain untuk melindungi komputer terhubung ke jaringan dari akses yang tidak dikehendaki. Implementasinya dengan menambahkan beberapa fitur pengaman tambahan seperti proteksi terhadap virus, anti-spyware, dan anti-spam. Implementasi firewall di server. Network firewall didesain untuk melindungi jaringan secara keseluruhan dari berbagai serangan yang umumnya dijumpai, yaitu sebuah perangkat yang terdeteksi atau sebagai perangkat lunak yang diinstalasikan dalam sebuah server. Implementasinya dengan menggunakan Microsoft Internet Security dan Acceleration Server atau WSA Server, Cisco Pix, dan Cisco ASA. KD 3.4 memahami kebutuhan persyaratan alat-alat untuk membangun server firewall. Minimal sebuah server mempunyai karakter seperti di bawah ini. Yang pertama, prosesor minimal 3 GHz atau prosesor yang lebih cepat lagi. Yang kedua, sebuah hard disk yang cepat dan berkapasitas besar atau kurang lebih 500 GB. Yang ketiga, mempunyai banyak port network. Yang keempat, kartu jaringan yang cepat dan reliabilitas. Yang kelima, memiliki RAM yang besar, minimal 2 GB. Peralatan membangun firewall. Pertama, mengidentifikasi bentuk jaringan yang dimiliki, khususnya topologi yang digunakan, serta protokol jaringan yang akan memudahkan dalam mendesain sebuah firewall. Yang kedua, menentukan kebijakan. Penentuan kebijakan merupakan hal yang harus dilakukan, baik atau buruknya sebuah firewall yang dibangun, sangat ditentukan oleh kebijakan yang diterapkan. Di antaranya, menentukan apa saja yang perlu dilayani, menentukan individu atau kelompok yang akan dikenakan kebijakan tersebut, menentukan layanan yang akan dibutuhkan oleh penggunaan jaringan, menyiapkan software atau hardware yang akan digunakan, baik itu operating system yang mendukung atau software khusus mendukung firewall, serta konfigurasi hardware yang mendukung firewall tersebut. Melakukan tes konfigurasi pengujian terhadap firewall yang telah selesai dibangun haruslah dilakukan, terutama untuk mengetahui hasil yang akan kita dapat. KD 3.5 menganalisis arti laporan atau logik hasil kerja server firewall. Pengertian firewall sendiri adalah sistem keamanan jaringan komputer yang digunakan untuk melindungi komputer dari beberapa jenis serangan dari komputer luar. Jadi firewall itu diartikan sebagai tembok api. Maksudnya dari tembok ini adalah tembok yang tugasnya melakukan proteksi, perlindungan, dan menghalangi benda asing seperti virus agar tidak mengganggu komputer. Pengertian logic server firewall yaitu mendata semua aliran data yang masuk pada level aplikasi di server. Fungsi dan tujuan firewall.
Tujuan firewall yaitu digunakan untuk mengontrol akses terhadap siapapun yang memiliki akses terhadap jaringan privat dari pihak luar. Firewall tidak hanya memiliki tujuan, tetapi juga memiliki fungsi selain melakukan proteksi dan perlindungan. Yaitu pertama, mengatur dan mengontrol lalu lintas jaringan. 2. Melakukan autentifikasi terhadap akses. 3. Melindungi sumber daya dalam jaringan privat. 4. Serta mencatat dan melaporkan semua masalah kepada administrator. Tujuan penggunaan dari firewall. Firewall digunakan untuk mencegah atau mengendalikan aliran data. Artinya, setiap paket yang masuk atau keluar akan diperiksa apakah cocok atau tidak dengan kriteria yang ada pada standar keamanan yang didefinisikan dalam firewall. Kemudian, melindungi dan menyaring serta menolak semua kegiatan atau hubungan pada jaringan pribadi dengan jaringan luar yang bukan merupakan ruang lingkup. Segmen tersebut dapat berupa workstation, server, router, atau local area network atau yang disingkat dengan LAN. Dan memfilter dan mengaudit traffic yang melintas perbatasan antara jaringan. Jaringan di sini bisa jaringan luar maupun jaringan dalam. Cara kerja firewall. Firewall pada dasarnya merupakan penghalang antara komputer dan internet. Firewall berada di antara kedua jaringan seperti internet dan komputer, sehingga firewall berfungsi sebagai pelindung. Contohnya saja, firewall bisa diatur untuk memblokir beberapa jenis jaringan yang mencoba keluar atau mencatat log lalu lintas jaringan yang mencurigakan. Cara kerja firewall yaitu menyaring lalu lintas jaringan yang menggunakan alamat IP, nomor port, dan protokol. Tapi, saat ini firewall dapat menyaring data dengan mengidentifikasi pesan konten itu sendiri. Dengan bantuan firewall, informasi sensitif atau tidak layak dapat dicegah melalui interface. Pastikan sistem keamanan jaringan dilapisi firewall. Metode firewall. Dalam firewall, ada beberapa metode yang digunakan untuk mengatur lalu lintas masuk dan keluarnya data dalam sebuah jaringan. Metodenya yaitu yang pertama ada packet filtering. Metode ini digunakan untuk menganalisa dan membandingkan paket filter-filter lainnya dengan paket yang memiliki seperangkat aturan yang datang dengan menerima dan menolak yang dapat dikonfigurasi secara manual oleh administrator firewall. Metode yang kedua yaitu stateful inspection. Merupakan penggabungan keunggulan firewall yang ditawarkan oleh paket filtering firewall. Stateful firewall bertugas untuk melakukan filtering berdasarkan karakteristik paket. Firewall ini hanya tersedia pada beberapa firewall kelas atas, semacam Cisco PIX, karena menggabungkan keunggulan jenis-jenis firewall lainnya. Stateful firewall menjadi lebih kompleks. Manfaat dari firewall. Manfaat utama firewall yaitu mencegah modifikasi data yang tidak sah di website. Bukan hanya itu saja, adapun manfaatnya sebagai berikut. Yang pertama, menjaga informasi rahasia dan berharga yang menyelinap keluar tanpa sepengetahuan. Kedua, mencegah lalu lintas tertentu mengalir ke subnet jaringan. Hal ini mencegah pengguna berbagi file dan bermain-main di jaringan. Aplikasi jenis ini berguna terutama dalam sektor korporasi. Kesimpulan, keberadaan suatu firewall sangat penting digunakan dalam suatu jaringan yang terkoneksi langsung ke internet atau yang lebih dikenal dengan jaringan publik yang dapat diakses oleh siapapun dan dimanapun. Sehingga peran firewall di sana sangat berguna karena sebagai pembatas yang mengatur dan mengendalikan akses yang dilakukan untuk mengurangi dan mencegah ancaman-ancaman dari internet yang masuk ke jaringan lokal. Kemudian KD 3.6, menganalisis tata cara pengamanan pada peralatan jaringan. 1. Pengamanan fisik atau physical security. Secara umum, konsep dasar pengamanan fisik adalah
melindungi sumber daya perusahaan yang terdiri dari personil, fasilitas, peralatan, sistem pendukung, data, material logistik, dan citra dari berbagai bentuk ancaman dan bahaya yang potensial menimbulkan kerugian, baik dari dalam maupun dari luar perusahaan. Dalam tataran implementasi, konsep perlindungan di atas diterjemahkan oleh para pakar security risk management dalam 3 fungsi pokok, yakni pertama, fungsi untuk mendeteksi ancaman, 2. Fungsi untuk menghalangi dan menghambat halangan, 3. Fungsi untuk merespon ancaman. Ketiga fungsi pokok tersebut mutlak harus ada dalam sebuah sistem pengamanan, sehingga tujuan memberikan perlindungan pada aset perusahaan dapat tercapai. Kedua, keamanan jaringan logik, intrusion detection system, network topology, port scanning, paket fingerprinting. Keamanan jaringan merupakan bentuk keamanan data center secara logik. Perimeter keamanan yang digunakan berfungsi untuk melindungi data center dari resiko-resiko yang timbul dari jaringan komputer dan proses-proses komputasi ilegal yang merugikan data center. Resiko-resiko tersebut dapat berupa serangan hacker, pencurian data melalui jaringan, perusahaan data melalui jaringan, dan juga virus. Perangkat-perangkat yang digunakan dalam keamanan jaringan data center organisasi dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama ada firewall. Firewall merupakan komponen keamanan yang diterapkan baik terhadap hardware, software, ataupun sistem itu sendiri dengan tujuan untuk melindungi, baik dengan menyaring, membatasi, atau bahkan menolak suatu atau semua hubungan atau kegiatan suatu segmen pada jaringan pribadi dengan jaringan luar yang bukan merupakan ruang lingkupnya. Segmen tersebut dapat merupakan sebuah workstation, server, router, atau LAN. Pemahaman tentang aplikasi-aplikasi yang digunakan di data center memberikan bantuan dalam memutuskan protokol atau port aplikasi yang dibuka, dibelokkan, atau dibatasi di firewall. Yang kedua, ada demilitarized zone. Pengelompokan sumber daya TI yang berada di bawah kendali administrasi yang sama dan memiliki kemiripan kebutuhan atau persyaratan tingkat keamanan. Hal ini dapat dicapai antara lain melalui segmentasi pada lapisan akses dengan menggunakan VLAN dan firewall menjadi penghubung antar masing-masing server farm. Yang ketiga ada IDS dan IPS. Merupakan komponen keamanan yang digunakan untuk mendeteksi paket-paket yang mencurigakan baik di sisi jaringan atau network IDS maupun host atau host IDS. IPS merupakan komponen keamanan yang digunakan untuk mendeteksi dan mencegah paket-paket yang mencurigakan baik di sisi jaringan atau network IPS maupun host atau host IPS. Sensor-sensor IDS dapat mendeteksi berbagai jenis serangan. IDS ditempatkan di masing-masing server farm, terutama di Internet Server Farm atau Internet Edge dengan penekanan yang berbeda-beda, di mana pada Internet Edge difokuskan untuk mengidentifikasi kemungkinan serangan terhadap software-software klien yang menggunakan teknologi pemrograman client-side. Sedangkan IDS di server farm difokuskan untuk mengidentifikasi tanda-tanda serangan yang menuju server atau aplikasi yang digunakan. Keempat, enkripsi data. Enkripsi data digunakan pada extranet server farm dan beberapa server internet server farm yang menghost informasi-informasi yang dinilai cukup rahasia. Enkripsi data penggunaan public key infrastructure sebagai media enkripsi. Penerapan Secure Socket Layer atau SSL, offloader 128 bit dan HTTPS digunakan untuk melengkapi perlindungan PKI. Yang kelima ada Access Control List. Access Control List merupakan perimeter keamanan yang dikonfigurasi dalam router berupa paket filtering
atas IP address dan protokol yang keluar dan masuk ACL. Diterapkan data interface setiap router baik inbound maupun outbound. Inbound atau input filtering digunakan untuk mengurangi lalu lintas data atau layanan yang masuk ke dalam router. Outbound atau output filtering digunakan untuk mengurangi lalu lintas data atau layanan yang keluar dari router. Yang keenam, ada antivirus dan anti-spyware. Antivirus dan anti-spyware diterapkan di seluruh komputer yang ada dalam data center, baik server maupun workstation. Antivirus yang digunakan harus memiliki kemampuan sebagai berikut. Pertama, memiliki antivirus dan anti-spyware server dan antivirus klien. Dapat dideploy secara remote melalui jaringan yang ada. Memiliki mekanisme update secara paksa dari server antivirus dan anti-spyware ke klien antivirus dan anti-spyware. Kemudian terdapat update yang cepat dan dapat diperoleh dengan cepat melalui automatic update. Kemudian program antivirus dan anti-spyware tidak mengambil sumber daya komputasi yang besar dari komputer yang dipasang program tersebut. Ketujuh, ada patch dan service pack application. Setiap software, baik aplikasi, sistem operasi, atau firmware, suatu perangkat biasa memiliki bug yang digunakan sebagai security oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Banyak vendor saat ini selalu merilis patch atau service pack atau update dari produk-produknya guna menyempurnakan produk dan memperbaiki bug yang ada. Setiap software yang digunakan dalam data center harus diupdate secara berkala berdasarkan rilis terbaru dari patch atau service pack yang dikeluarkan vendor terkait. Kemudian KD 3.9 menganalisis tata cara pengujian keamanan jaringan, host, dan server. Cara pengujian keamanan jaringan, host, dan server. Tata caranya. Pertama, pada jaringan dilakukan dengan uji coba koneksi dari klien ke server dan sebaliknya. Uji coba penggunaan UPS. Kedua, pada host dilakukan dengan uji coba penggunaan virus. Download file uji virus untuk menguji coba keamanan antivirus pada klien. Ketiga, pada server dilakukan dengan vulnerability scanner untuk mengetahui kelemahan dari firewall atau port scanner untuk mengetahui port yang masih terbuka. Pengujian hak akses folder untuk mengurangi dampak ancaman dari dalam jaringan. Kegunaan pengujian keamanan jaringan, host, dan server. Yang pertama, meminimalisir upaya serangan atau ancaman terhadap jaringan. Kedua, menjaga kinerja jaringan agar tetap optimal. Ketiga, pengujian keamanan jaringan, host, dan server memiliki hubungan yang saling terkait untuk mengetahui celah keamanan yang ada baik pada jaringan, host, maupun server, sehingga bisa didapatkan solusi atau kombinasi penggunaan fitur keamanan guna meningkatkan kualitas keamanan sistem. Nah, di KD 3.8 ini kita akan mempelajari mengenai memahami fungsi dan cara kerja server autentifikasi. Ya, pengertian server autentifikasi. Server autentifikasi adalah suatu server yang melakukan proses validasi user pada saat memasuki sistem, di mana nama dan password dari user yang akan masuk dicek ke database user system. Apabila user dan password sesuai dengan database, maka user diperbolehkan mengakses sistem. Sebaliknya, jika tidak sesuai, maka user akan ditolak masuk ke sistem. Selanjutnya, fungsi server autentifikasi. Yang pertama, memverifikasi atau validasi identitas user yang akan masuk ke sistem. Kedua, melindungi data dari user yang tidak berhak mengakses
salah satu kesempatan bagi pengguna dan pemberi layanan dalam proses pengaksesan resource atau pihak pengguna yang harus mampu memberikan informasi yang dibutuhkan pemberi layanan untuk berhak mendapatkan resource-nya. Sedangkan pihak pemberi layanan harus mampu menjamin bahwa pihak yang tidak berhak tidak akan dapat mengakses resource. Selanjutnya, cara kerja server autentifikasi. Pada saat komputer klien akan menghubungkan diri dengan jaringan, maka server autentifikasi akan meminta identitas user atau username dan password untuk kemudian dicocokkan dengan data yang ada dalam database server autentifikasi untuk kemudian ditentukan apakah user diizinkan untuk menggunakan layanan dalam jaringan komputer. Jika proses autentikasi dan otorisasi berhasil, maka proses pelaporan dilakukan, yakni dengan mencatat semua aktivitas koneksi user, menghitung durasi waktu dan jumlah transfer data dilakukan oleh user. Nah, selanjutnya kita beralih ke KD 3.9, di mana pada materi ini kita akan mempelajari memahami kebutuhan persyaratan alat-alat untuk membangun server autentifikasi. Contoh dari server autentifikasi itu apa aja sih? Yang pertama ada radio server, proxy server, dan satunya ada Touches Plus. Radius server. Radius atau Remote Authentication Dial in User Service. Server adalah sebuah server yang digunakan untuk melayani service authentication, authorization, dan accounting atau AAA di dalam sebuah jaringan. Singkatnya, radio server ini menyimpan kumpulan user di mana user-user tersebut dapat digunakan oleh klien atau user yang berada dalam satu jaringan dengan radio server tersebut. Contohnya kayak router. Nah, selanjutnya ada proxy server. Proxy server atau Paladin proxy adalah sebuah komputer server atau program komputer yang dapat bertindak sebagai komputer lainnya untuk melakukan request terhadap konten dari internet atau internet pada umumnya. Proxy server digunakan untuk mengamankan jaringan komputer pribadi yang terhubung dengan jaringan publik. Jadi dari proxy server tersebut, maka biasanya server diletakkan di antara aplikasi server dengan aplikasi klien, di mana aplikasi klien berupa web browser, klien FTP, dan lainnya, sedangkan aplikasi server berupa server FTP dan web server. Ini contoh gambarnya. Selanjutnya ada Touches Plus atau Terminal Access Control. Access Control System merupakan protokol yang menyediakan layanan akses kontrol pada router, switch, dan peralatan jaringan lainnya. Touches Plus dikembangkan dari Touches Protocol. Meskipun namanya terlihat sama, sebenarnya kedua protokol tersebut berbeda dan sama sekali tidak kompatibel. Nah, apa aja sih peralatan yang dibutuhkan untuk membangun server firewall? Persyaratan yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, proses inspeksi, kedua, paket koneksi dan keadaan koneksi, 3, stateful packet inspection, 4, melakukan autentikasi terhadap akses. Nah, langkah-langkahnya apa? Langkah-langkah membangun server firewall secara singkat adalah 1. Mengidentifikasi bentuk jaringan yang dimiliki, kedua, menentukan kebijakan, ketiga, menyiapkan software atau hardware yang akan digunakan, dan keempat, melakukan tes konfigurasi. Cara kerja sistem pendeteksi dan penahan serangan ke jaringan KD 3.10. Intrusion Detection System atau IDS. IDS adalah sebuah sistem yang melakukan pengawasan terhadap trafik jaringan dan pengawasan terhadap kegiatan yang mencurigakan di dalam sebuah sistem jaringan. IDS sendiri muncul dengan beberapa jenis dan pendekatan yang berbeda yang intinya berfungsi untuk mendeteksi trafik yang mencurigakan di dalam sebuah jaringan. Beberapa jenis IDS
adalah yang berbasis jaringan NIDS dan berbasis host HIDS. Jika ditemukan kegiatan-kegiatan yang mencurigakan berhubungan dengan trafik jaringan, maka IDS akan memberikan peringatan kepada sistem atau administrator jaringan. Jenis-jenis IDS. Yang pertama, NIDS atau Network Intrusion Detection System. IDS jenis ini tidak ditempatkan di sebuah tempat atau titik yang strategis atau sebuah titik di dalam sebuah jaringan untuk melakukan pengawasan terhadap trafik yang menuju dan berasal dari semua alat-alat dalam jaringan. Jenis yang kedua adalah HIDS atau Host Intrusion Detection System. IDS jenis ini berjalan pada host yang berdiri sendiri atau pelengkapan dalam sebuah jaringan. Yang ketiga, Signature Based. IDS yang berbasis pada signatur akan melakukan pengawasan terhadap paket-paket dalam jaringan dan melakukan pembandingan terhadap paket-paket tersebut dengan basis data signatur yang dimiliki oleh sistem IDS ini atau atribut yang dimiliki oleh percobaan serangan yang pernah diketahui. Jenis yang keempat adalah Anomaly Based. IDS jenis ini akan mengawasi trafik dalam jaringan dan melakukan perbandingan trafik yang terjadi dengan rata-rata trafik yang ada. Jenis yang kelima, Passive IDS. IDS jenis ini hanya berfungsi sebagai pendeteksi dan pemberi peringatan. Ketika trafik yang mencurigakan atau membahayakan terdeteksi oleh IDS, maka IDS akan membangkitkan sistem pemberi peringatan yang dimiliki dan dikirim ke administrator atau user, dan selanjutnya terserah kepada administrator apa tindakan yang akan dilakukan terhadap hasil laporan IDS. Yang keenam, Reactive IDS. IDS jenis ini tidak hanya melakukan deteksi terhadap trafik yang mencurigakan dan membahayakan, kemudian memberikan peringatan kepada administrator, tapi juga mengambil tindakan proaktif untuk merespon terhadap serangan-serangan yang ada. Implementasi IDS. Salah satu contoh penerapan IDS di dunia nyata adalah dengan menerapkan sistem IDS yang bersifat open source dan gratis, contohnya Snort. Aplikasi ini tersedia dalam beberapa macam platform sistem termasuk Linux dan Windows. IDS tidak dapat bekerja sendiri jika digunakan untuk mengamankan sebuah jaringan. IDS digunakan bersama dengan firewall. Ada garis batas yang tegas antara firewall dan IDS, dan juga teknologi disebut IPS. IDS dapat saja menjadi sebuah alat yang hebat untuk melakukan pengawasan secara proaktif dan melakukan perlindungan jaringan dari kegiatan-kegiatan yang membahayakan. Bagaimanapun juga, IDS cenderung dapat memberikan peringatan yang salah. Istilah-istilah dalam IDS. Yang pertama ada alarm, true positive, false negative, true negative, noise, set policy awareness, confident value, alarm filtering. Kalau mau dibaca penjelasannya silakan pause videonya. Kita masuk ke KD 3.11, menganalisis arti laporan atau log hasil kerja pendeteksi dan penahan jaringan dan penahan serangan jaringan. Pengertian log pendeteksi dan penahan serangan jaringan. Intrusion Detection System, disingkat IDS, adalah sebuah metode yang dapat digunakan untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan dalam sebuah sistem atau jaringan. IDS dapat melakukan inspeksi terhadap lalu lintas inbound dan outbound dalam sebuah sistem atau jaringan, melakukan analisis dan mencari bukti dari percobaan intrusi. Fungsi A. Mencegah serangan atau gangguan dalam jaringan. B. Memberitahu administrator jaringan tentang adanya gangguan keamanan. C. Melaksanakan peraturan. D. Menggalakkan kebijakan keamanan jaringan. Analisis log pendeteksi dan penahan jaringan. Ada beberapa cara bagaimana IDS bekerja. Cara yang paling populer adalah dengan menggunakan pendeteksi berbasis signatur, dalam kurung, seperti halnya yang dilakukan oleh beberapa antivirus, yang melibatkan pencocokan lalu lintas jaringan dengan basis data yang berisi cara-cara penyerangan dan penyusup yang sering dilakukan oleh penyerang. Metode selanjutnya adalah dengan mendeteksi adanya anomali yang disebut sebagai Anomaly Based IDS. Jenis ini melibatkan pola lalu lintas yang mungkin merupakan sebuah serangan yang sedang dilaksanakan oleh penyerang. Umumnya dilakukan dengan menggunakan satu statistik untuk membandingkan lalu lintas yang sedang dipantau dengan lalu lintas normal yang biasa terjadi. Teknik lainnya yang digunakan adalah dengan memantau berkas-berkas sistem operasi, yakni dengan cara melihat apakah ada percobaan untuk mengubah beberapa berkas sistem operasi, utamanya berkas. KD 3.12 menganalisis fungsi dan tata cara pengamanan server-server layanan pada jaringan. Pengertian server layanan.
Komputer server adalah salah satu infrastruktur yang paling penting dalam organisasi manapun. Seperti kita contohkan kaskus.com, salah satu forum atau website terbesar yang ada di Indonesia, menangani load jutaan hit per hari atau ratusan ribu hit per detik. Kaskus.com diharuskan memiliki server yang cukup banyak. Beban request akan didistribusikan ke server-server tersebut. Server adalah sebuah sistem komputer yang menyediakan jenis layanan tertentu dalam sebuah jaringan komputer. Server ini didukung dengan prosesor yang bersifat scalable dan RAM yang besar, dan juga dilengkapi dengan sistem operasi khusus yang disebut sebagai sistem operasi jaringan. Jenis server. Yang pertama ada web server. Web server adalah sebuah perangkat lunak atau software yang dipasang pada server yang berfungsi untuk menyediakan layanan permintaan data dengan protokol Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS) atau Hypertext Transfer Protocol (HTTP) yang dapat diakses dengan menggunakan browser. Cara kerjanya secara sederhana, yaitu web server akan merespon permintaan yang ada dengan mengirimkan konten tersebut kembali dalam bentuk gambar, tulisan, atau bentuk lainnya. Kemudian nantinya akan ditampilkan pada browser. Yang kedua, ada FTP server. Apa itu FTP server? FTP server adalah suatu server yang menjalankan software untuk memberikan layanan tukar-menukar file, di mana server tersebut akan selalu siap memberikan layanan FTP apabila ada permintaan dari FTP client. Yang ketiga, ada fax server. Fax server adalah suatu solusi yang menggunakan server sebagai tempat penerimaan atau pengiriman fax. Dan karena server tersambung ke semua jaringan, sehingga dengan demikian semua klien yang tersambung dalam jaringan bisa menggunakan fax tersebut cukup dari komputernya masing-masing. Yang keempat ada mail server. Mail server merupakan suatu perangkat lunak program yang mendistribusikan file atau informasi sebagai respon atas permintaan yang dikirim via email. Mail server memiliki fungsi, yaitu untuk melayani klien khususnya dalam hal berkirim surat. Surat-surat yang ada pun nantinya akan disimpan di dalam server mail tersebut. Yang kelima, ada file server. File server dapat diartikan sebagai sebuah komputer yang berfungsi untuk menampung sejumlah data yang dimiliki oleh klien yang bersangkutan. Biasanya kapasitas yang dimiliki oleh server ini juga bergantung pada hard disk yang ada pada server tersebut. Yang keenam, ada game server. Game server merupakan server yang digunakan untuk menghubungkan antar pemain atau klien dengan pemain yang lainnya. Game server ini selain merupakan server tersendiri, bisa juga dibangun dari komputer klien yang bermain game tersebut. Ketujuh, ada DNS server. DNS server merupakan distribute database system yang digunakan untuk pencarian nama komputer di rangkaian yang menggunakan TCP atau IP. DNS server ini memiliki fungsi untuk menerjemahkan informasi nama host atau domain menjadi sebuah alamat IP. Fungsi server. Yang pertama, melayani dan bertanggung jawab penuh terhadap permintaan data dari komputer klien. Yang kedua, menyediakan berbagai macam resource untuk dapat digunakan semua komputer klien yang masuk dalam jaringan, baik itu berupa perangkat keras maupun perangkat lunak atau aplikasi. Yang ketiga, bertanggung jawab dalam mengatur lalu lintas data. Yang keempat, menyimpan berbagai file dan data untuk dapat diakses bersama-sama menggunakan protokol FTP. Yang kelima, mengatur hak akses permission ke dalam sebuah jaringan, sehingga tidak semua klien mampu mengakses data yang terdapat dalam komputer server. Yang keenam, menyediakan aplikasi dan database yang mampu dijalankan di semua komputer klien. Yang ketujuh, memberikan perlindungan untuk komputer klien dengan pemasangan firewall atau anti-malware di komputer klien. Langkah-langkah pengamanan pada server layanan. Yang ke-1, nonaktifkan layanan yang tidak diperlukan. Yang kedua, amankan akses secara remote. Yang ketiga, gunakan server berbeda untuk eksperimen dan uji coba. Yang keempat, tetapkan hak akses. Yang kelima,
pasang patch secara teratur. Yang keenam, pantau dan periksa server. Yang ketujuh, nonaktifkan pengguna yang tidak aktif. Yang kedelapan, hapus modul server yang tidak terpakai. Langkah penanggulangan serangan pada keamanan komputer. Yang pertama, selalu siap. Yang kedua, jangan buat kerusakan. Yang ketiga, hubungi pihak luar. Yang keempat, bergerak cepat untuk meringankan. Yang kelima, bersihkan dan restore. Yang keenam, mencegah serangan lain. KD 3.13 Memahami tata cara pengamanan komunikasi data. Subscriber internet telepon. Pengertian subscriber, teknologi yang menyediakan pengantar data digital melewati kabel yang digunakan dalam jarak dekat dari jaringan telepon setempat. Biasanya kecepatan unduh dari DSL berkisar dari 128 KB per D sampai 24.000 KB per D, tergantung dari teknologi DSL tersebut. Kecepatan unggah DSL lebih rendah dari unduh versi ADSL dan sama cepat untuk SDSL. Prinsip kerja subscriber pada internet telepon. ADSL menggunakan kabel telepon yang telah ada, jadi bukan fiber optics. ADSL juga dijuluki revolusi di bidang internet atau istilah asingnya broadband. ADSL mampu mengirimkan data dengan kecepatan bit yang tinggi, berkisar antara 1,5 Mbps sampai 8 Mbps untuk arah downstream, sentral sampai pelanggan, dan antara 16 kbps sampai 640 kbps untuk arah upstream, pelanggan sampai sentral. Instalasi subscriber secara umum pada internet telepon. Melakukan dial-up. Untuk melakukan koneksi ini, perangkat yang dibutuhkan adalah sebagai berikut. 1 unit komputer, 1 modem, 1 sambungan telepon. Hal yang harus dilakukan adalah 1. Berlangganan ke salah satu ISP terdekat. 2. Memasang modem ke komputer. 3. Menginstal software internet yang disediakan oleh ISP. 4. Menghubungkan komputer atau dial-up ke ISP. Kelemahan dari dial-up adalah sebagai berikut. Saat melakukan koneksi internet, telepon tidak dapat digunakan untuk sambungan keluar atau menerima telepon. Akses ini menggunakan modem analog, sehingga kecepatan akses lebih rendah dibandingkan metode lainnya, yaitu berkisar antara 64 kbps sampai 128 kbps. Metode ini tidak dapat dijadikan hotspot karena kecepatan internet yang rendah. Internet service provider yang menggunakan metode ini adalah Telkomnet, Instant, dan Dnet. Konfigurasi subscriber pada internet telepon. Dalam konfigurasi jembatan jaringan, kelompok komputer pengguna terhubung ke subnet tunggal. Implementasi awal menggunakan DHCP untuk menyediakan detail jaringan seperti alamat IP kepada peralatan pengguna dengan autentikasi melalui alamat MAC atau memberikan nama host. Kemudian implementasi seringkali menggunakan PPP melalui Ethernet atau Asynchronous Transfer Mode, PPPoE atau PPPoA. DSL juga memiliki rasio pembagian jaringan data yang layak dipertimbangkan pada saat memilih teknologi jalur lebar. Memahami tata cara pengamanan komunikasi data menggunakan teknik kriptografi. Definisi yang dipakai di dalam buku-buku yang lama sebelum tahun 1980-an menyatakan bahwa kriptografi adalah ilmu dan seni untuk menjaga kerahasiaan pesan dengan cara menyandikan ke dalam bentuk yang tidak dapat dimengerti lagi maknanya. Definisi ini mungkin cocok pada masa lalu, di mana kriptografi digunakan untuk keamanan komunikasi penting seperti komunikasi di kalangan militer, diplomat, dan mata-mata. Implementasi. Bahasa pemrograman yang digunakan untuk implementasi perangkat lunak ini adalah Visual Basic, dan hasilnya aplikasi dapat melindungi pesan yang menyembunyikan pesan dengan aman, dan tidak menimbulkan kecurigaan terhadap pihak-pihak yang tidak berhak untuk mengetahui isi pesan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.